selamat malam, masih balik lagi di channel favorit kalian, channel Satsu, channel yang suka mereview mainan dan juga akan mereview komik. Oke, langsung aja guys, pada video kali ini di depan kalian untuk di tangan saya sudah ada komik Jujutsu Kaisen ya, Kimi wa Hanate. Oke, ini dia Jujutsu Kaisen volume 4 ya, baru benar-benar masih fresh dari oven. Ya, kalian sudah nonton video saya vlog itu banyak banget, gila. Jujutsu Kaisen volume 4 jadi nggak akan kehabisan ya. Makanya saya langsung beli di Lipo Mall. Kalau mungkin di mall Balai Kota mungkin belum macam, makanya saya ke Lipo Mall buat beli satu komik ini. Oke. Jujutsu Kaisen ya, terakhir saya udah review volume 3, 2 dan 1. Kalau kalian belum nonton aja, atau nanti gue kasih di akhir video. Oke, pokoknya yang teman-teman yang nggak mau kena spoiler atau pengen beli komiknya baru nonton video ini, silakan di close video ini, baru nanti kalian boleh nonton saat mungkin kalian sudah beli komiknya secara langsung. Oke. Untuk di covernya sendiri sangat sangat cerah, sangat bagus, karena saya sendiri suka dengan warna biru. Dan di awal-awal saya kira ini tuh karakternya bukan Satoru Gojo ya. Saya kira ini karakter yang suka pakai penutup mulut, yang suka ngomong itu ngomongnya masakan Jepang seperti teriyaki atau takoyaki atau salad gitu guys, yang temannya si panda. Tetapi setelah saya perhatikan, ini ternyata mau kasih gurunya si Yuji Itadori, yaitu si tampan ya, yang banyak menggemar ceweknya yang ngikutin anime atau manganya tuh si Satoru Gojo ya, Yowaimo ya gitu. Yowaimo ya, yang di anime itu yang dia ngelawan si kutukan yang mata satu yang magma. Dan gue nggak tahu ini kenapa tangannya berdarah. Oke lah, kalau tangan berdarah ini kenapa ini di tangannya kok ada sedikit sinar putih seperti laser Dragon Ball gitu, Kamehameha gitu loh. Saya nggak tahu guys. Oke. Pokoknya Jujutsu Kaisen itu covernya selalu menarik hati gitu untuk membeli, walaupun ya ceritanya itu tentang kutukan, terus gore, terus santet lah, makhluk-makhluk kayak hollow lah, kayak siluman lah, bela diri lah, kutukan sekolah lah, apalah gitu. Tapi cover itu selalu cakep gitu loh. Oke, si mangakanya si Gege Akutami, dan ini judulnya untuk volume ini, Aku Akan Membunuhmu ya, Omae wa Kurasu. Untuk tampilan ininya volume 4 ya. Buat teman-teman yang juga koleksi komik Jujutsu Kaisen, boleh komen pendapat kalian tentang cerita ini seperti apa ya. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya di bawah. Nah, ini dia. Mana harga 40.000, ini udah sangat worth banget untuk komik yang lagi hits di periode sekarang ya. Itu dari bertemu Junpei, kita baca sinopsis film ini. Itu dari bertemu Junpei itu si anak buahnya si Mahi itu kalau nggak salah, yang rambutnya belah setengah gitu. Ketika sedang menelusuri kasus pembunuhan disebabkan kutukan, tak disangka mereka berdua memiliki kecocokan. Akan tapi si Junpei terpesona. Aku terpesona dengan Mahito, pelaku di balik kasus pembunuhan tersebut. Mahito pun memanfaatkan Junpei dan membuatnya bertikai dengan Itadori. Kayaknya terakhir itu saya baca itu dia lagi ketemu di sekolah yang diberi kutukan sama si Mahito, dan dia si Junpei itu sedang balas dendam sama orang-orang yang pernah ngebulinya dulu guys. Jadi jangan pernah ngebully ya guys. Oke. Ini Shonen Jump. Oke, langsung aja kita akan unboxing guys. Ini udah mantep banget ini. Dan ya, sembari kalian nonton saya unboxing, boleh like guys video ini guys, like banyaknya, dan juga komen pendapat kalian tentang, apakah ada yang punya pulpen di sini, pendapat kalian tentang si serial Jujutsu Kaisen. Apa teman-teman udah pernah nonton animenya kah? Apakah kalian baca manganya dulu baru nonton anime seperti saya? Jadi kan udah ada season 1 tuh Jujutsu Kaisen. Nah, saya tuh nontonnya pada saat saya sudah baca komik yang diterbitkan oleh si Alex. Jadi nyambung gitu loh, baca komik habis itu nonton animenya guys, terus sekali gitu loh. Oke, unboxingnya nggak kelar nih. Wah, mantap. Oke, kita akan mencium seperti biasa aroma lembar komik terbaru. Oke, sebentar. Membuat raga saya seperti hidup kembali, sebetulnya kembali. Oke, ini masih baru banget, kita akan coba lihat guys. Nah, ini dia Jujutsu Kaisen
volume 4. Ini dia pengenalan tokonya ya, si Ryomen Sukuna si Yuji Itadori, si temannya yang kayak Sasuke itu si siapa? Megumi Fushiguro, terus ada si Sakuranya. Bukan, maksudnya si Nobara Kugisaki, dan juga ada si Tampan, si Satoru Gojo, dan juga ada temannya si Kento Nanami. Ini epic banget, dia bisa apa jurusnya bagus ya, keren deh. Wah, itu dia. Saya tidak akan men-spoiler diri saya, dan juga tidak akan men-spoiler teman-teman, tapi kan nanti kan gue review. Oke guys, jadi beri saya waktu untuk membaca komik Jujutsu Kaisen volume 4. Nanti kita akan review sepenuhnya. Jadi buat teman-teman yang gak mau kena spoiler, boleh pause dan close video ini, atau kalian close dari awal kalau kalian gak mau kena spoilernya dan bukan tanggung jawab saya. Jadi semua ada di tangan kalian. Oke, jadi pause aja yang kalau gak mau kena spoiler, nanti boleh nonton lagi. Oke, kalau sudah siap. Oke guys, jangan kemana-mana guys, saya aja di video ini. Saya mau baca komik dulu sebentar. Oke guys, saya sudah baca komik Jujutsu Kaisen volume 4. Oke, sampai titik ini, kalau teman-teman yang nggak mau kena spoiler soal Jujutsu Kaisen, boleh di pause dan di close, atau boleh nonton video-video saya lainnya. Tapi kalau yang nggak peduli sama spoiler dan mau menikmati video ini, ya monggo, silakan tonton sampai habis. Oke, saya lanjutkan videonya. Saya sudah baca, dan ya emang butuh waktu agak lama karena saya suka artnya, dan ada beberapa detail ya, biasa komik shonen kayak gini nih yang harus saya baca kembali nih, maksudnya apa, oh maksudnya begini begitu. Oke, jadi volume 4 ini lanjutin soal battle-nya si Yuji Itadori sama si Junpei di sekolah ya, yang mana sekolahnya itu diberikan kutukan, kayak diberikan kekai atau barrier sama si Mahito ya. Nah di sini gue lupa siapa sih namanya tadi yang pakai kacamata itu, si Kento Nanami ya, Nanami. Nah si Nanami ini kayak wanti-wanti Yuji Itadori nggak usah samperin atau hadapin si Junpei, tapi kan dia nggak mendengarkan. Nah di sini battle-nya si Yuji Itadori dengan si Junpei terjadi guys, dan sangat epic, dimana si Junpei ini sebenarnya adalah hanya sekedar mainannya si Mahito. Dia juga diajarkan memiliki shikigami berupa ubur-ubur yang bisa ngasih poison atau racun untuk si korbannya, tapi tidak mempan pada si Yuji Itadori, malah malah beda banget ya, imbak si Yuji Itadori. Yuji Itadori itu kan kayak apa sih, taijutsu lah apalah, gue lupa. Kalau Naruto yang serangan itu serangan fisik ya, pukul-pukul tendang gitu. Dan si Junpei ini menjadi seperti ini karena dia itu nggak ngerti kok kenapa ada orang kasih jari Sukuna di deket ibunya. Jadi ada benda kutukan di deket ibunya, sampai ibunya itu ya tidak tertolong, meninggal. Jadi dia sedih dan nggak tahu harus kemana. Dan di sini pertempurannya sangat epic, dan si Yuji Itadori juga tidak segan-segan untuk menghentikan si Junpei. Dan sampai di titik ini si Junpei curhat kenapa kok manusia seperti itu jahat, bla 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 bla. Dan di sini ya seperti kayak kita baca Naruto lagi lah, ada ceramah no jutsu. Jadi ya kayak dia mendengarkan si musuhnya itu kenapa berbuat jahat seperti ini, bla 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 bla. Tapi di saat yang bersamaan, nah di sini ada scene menurut gue epic sekali, karena ada dia mengajak si Junpei datanglah ke Akademi Jujutsu. Di sana ada guru yang sangat kuat. Si ini meski dia terlihat seperti orang bodoh, juga ada banyak teman yang bisa dikatakan. Karena kalau teman-teman udah sering berkali-kali atau udah bosen ya, maksudnya nggak bosen, maksudnya sering atau sudah pernah nonton openingnya Jujutsu Kaisen, pasti kan ada scene di mana si Yuji Itadori itu kayak bercengkrama atau sedang ya di bawah pohon itu guys, yang di openingnya ya. Ternyata itu semua itu a lie gitu, semua bohong gitu. Ternyata itu terjawab di komik Jujutsu Kaisen volume 4 gitu, karena kayak gitu, oh mungkin si Junpei akan diajak ke Akademi Jujutsu untuk jadi penyihir Jujutsu lah, jadi teman baiknya si Yuji Itadori dan juga teman-teman lainnya. Oh ternyata tidak gitu loh, ternyata tidak diselamatkan. Terus muncul si
Mahito ya, ini menurut gue Mahito ini mirip sekali kayak di karakter Naruto tuh, seperti gabungan antara Orochimaru ya, yang sangat geli gitu loh, yang badannya bisa dikotak-atik, terus juga gabungan dengan si Kakuzu juga guys. Jadi tubuhnya banyak jahitan dan bisa memodifikasi tubuhnya gitulah guys. Ya mirip seperti Orochimaru banget sih. Oh ini kan yang ada di opening ya guys. Jadi ini itu selai loh. Uso deh. Nah di sini dia nggak tahu kalau ternyata musuhnya si Mahito, dan wah sampai seperti ini baru kelihatan langsung tunggu Mahito. Jadi kayak bener-bener si Junpei ini kayak dicuci otaknya, kayak dimanfaatkan sama si Mahito hanya sebagai sekedar mainan bagi si Mahito. Terus langsung digeprek atau digenggam si Yuji Tadori sama tangan kirinya si Mahito. Nah jadi terus si Yuji Tadori bilang lari cepet lah, terus dibilang tenang lah. Ini yang bikin gua ini juga siapa gimana ya, kasihan dan sedih juga sih. Tenang lah Itadori, Mahito bukan orang jahat. Dia langsung kepikiran bukan orang yang jahat, karena kan dia udah banyak sekali memodifikasi tubuh manusia, digedein, dikecilin kayak jenglot, langsung ditepok gitu kan, langsung kayak si Mahito tuh kayak udah membuka semuanya kalau si Junpei itu sebenarnya pintar, cuman kok sama bodohnya seperti orang yang kau bilang bodoh, tapi kau juga sama bodoh seperti mereka. Nah langsung di sini itu sangat ironi ya, sangat naas gitu ya, karena si Junpei tidak bisa selamatkan ya. Lihat guys, makanya kau akan mati. Mui Tempen berubah bentuk langsung. Si Mahito menggunakan jurusnya yang dia merubah bentuk manusia yang kayak dilakukan di dalam bioskop gitu guys, yang 2 korbannya. Langsung ini agak-agak serem tapi lucu guys, noh. Wow, langsung nyuk gitu kan. Nah ini dia langsung si Yuji Tadori langsung shock, langsung dia berubah seperti kayak kadal berponinya, kayak kadal jamet gitu gak sih? Ya itu yang gue rasakan, dan agak kasihan dia jadi ya jadi bukan manusia lagi gitu loh, jadi nggak bisa selamatkan, jadi kayak monster gitu loh. Terus juga si Jitadori sampai kehilangan akal, ingin membuat kontrak atau membatalkan kontrak dengan si Sukuna. Apakah si Sukuna itu bisa menyelamatkan si Junpei seperti juga dia menyelamatkan si Yuji Tadori. Sukuna Nani gitu kan. Jadi kadang gitu naifnya si Yuji Tadori, kayak dia mau menyelamatin semua orang yang nggak ada hubungannya gitu kan. Oh enggak, di sini sih parah banget, ini dalam banget sih, sampai backgroundnya hitam loh. Terus di sini ya kayak dia kan sama-sama kutukan gitu, jadi kayak berinteraksi gitu loh. Nah di halaman selanjutnya ini kalian akan ngelihat guys, ini betapa suramnya kondisi di saat itu, di saat si Yuji Tadori udah nggak tahu harus gimana lagi, si Junpei juga udah jadi monster, nggak bisa selamatkan. Ini bener-bener wah, ini seperti apa ya, seperti gue flashback baca komik Yu Hakusho itu banyak seperti kayak gini-gini lah, kayak suram-suram gitu guys, suram-suram dan juga gore, serem gitu lah. Bagaimanapun juga mereka adalah kutukan, jadi mereka mempunyai sesuatu yang sama gitu, jadi kayak gak mau mendengar apa kata manusia seperti itu guys. Nah udah di sini, walaupun Mokashima itu kayak agak-agak lucu gitu, langsung diberi pukulan one hit, ditampol sama si Yuji, buk, langsung mental. Tapi entah bagaimana aku melindungi untuk cerat. Ini San, jadi ternyata tuh jiwanya si Maya itu juga kena pukul, karena dia memiliki sosok si siapa tadi, si Sukuna di dalam tubuhnya. Nah sudah gitu ini pertempuran sangat epic sekali guys. Jadi itu dia antara si Mahito dan si Yuji. Jadi kalian nikmatin aja, ini epic banget sih, gambar bagus, cerat. Jadi ya si Yuji Tadori juga banyak banget kena hit dari si Mahito karena bolong-bolong si badannya si Yuji. Terus si parahnya lagi, si Mahito pengen merubah bentuk tubuhnya si Yuji Tadori, tapi nggak bisa nih. Dia udah coba mantranya Mui Tempen, tapi malah direndahkan sama si Sukuna. Kamu bodoh ya, tahu diri lah gitu. Ini
udah bener udah kayak baca apa sih Naruto gitu, dimana di dalam Naruto ada Kurama gitu guys. Ya bener-bener beberapa elemen tuh look similar banget gitu loh. Tuh gitu kayak pergantian tubuh tuh kayak Orochimaru gitu loh. Udah gitu epic dibantuin sama si Nanami. Si Nanami bilang kok dia bisa berdarah, padahal Nanami kan sama itu udah battle di komik yang ketiga dan nggak mempan dan nggak berdarah. Tapi kan kenapa pas di battle sama si Jutadori itu bisa kena telak pukul gitu sampai berdarah gitu guys. Jadi kayak ada si Yuji itu bisa punya kekuatan, bisa menyakiti si Mahito gitu kan, walaupun nggak fatal banget. Dan di sini ada epic, jadi si Mahito ini kayak merubah diri sebagai kayak cangkang duri gitu guys. Ini keren banget, epic. Mereka berdua padahal udah, nah di sini betul keren banget loh. Jadi dia kayak nggak tahu lagi harus gimana. Sebenarnya si Mahito juga udah nggak tahu harus pakai rencana apa untuk ngalahin si Nanami sama si Yuji. Nah, jadi intinya dia akan kabur. Tuh dia ngeluarin jenglotnya. Nah, dia kabur. Ini kah kematian. Nah, ini geli banget sih gue baca ini guys. Ekspansi domain ini kayak jurusnya si siapa tuh musuh yang di komik pertama tuh yang lawan si Satoru Gojo, yang mata satu yang kepalanya kayak ada apa lava-lava gitu loh. Tapi gini kenapa di dalam tuh kok ada jari gitu loh, kayak mau apa jurus di Naruto gitu loh. Udah gitu jadi si ultinya si Mahito itu yang membuat zone, membuat domain, dan yang ketangkap itu cuman si Nanamin. Si Yuji itu di luar karena dia udah pernah diajarin, dikasih lihat sama Satoru Gojo. Dan gue kira si karakter Nanamin ini akan berakhir pada volume ini. Ternyata tidak. Ternyata setelah kita sudah baca profil apa backgroundnya masa lalunya si Nanamin sebagai seorang kerja kantoran, tapi dia masih bisa diselamatin sama si Yuji Tadori. Ini sih epic banget guys, tidak ada yang kedua kali. Ini dia benar-benar gila, keren banget guys, epic. Jadi masih bisa diselamatkan dan ya udah, akhirnya si Mahito kabur dan mereka berdua bisa hidup kembali ya. Terlebih lagi si Nanamin karena udah diselamatkan sama si Yuji Tadori. Terus cerita selesai ya, si Mahito udah bisa kabur. Si Nanamin berterima kasih ya, tapi menghabiskan banyak korban dan termasuk si Junpei. Jadi cerita beralih sama bagaimana si Satoru Gojo dan si Yuji Tadori ini pengen kasih surprise sama teman-temannya, karena teman-teman nggak tahu kalau si Yuji Tadori itu sebenarnya masih hidup ya, karena di volume yang kedua itu kan dia mati karena ulah Sukuna ya, seperti itu guys. Nah jadi ini teman-temannya yang akan pertukaran dengan Jujutsu Academy yang lain. Ini dia guys, yang udah pernah nongol ini yang jagain kayak kakek itu yang disuruh beli ocha ya, yang ngefans sama Satoru Gojo. Di sini juga udah di volume 3-nya udah kasih lihat yang mereka berdua ini. Yang satunya ngidol, satunya itu saudaranya si Fushiguro ya. Di sini ada kayak robot, ada yang bawa sapu ijuk. Ini juga jadi karakter baru yang ditampilkan di volume 4 ini guys. Terus si Yuji Tadori ini muncul dengan tidak tanpa bersalahnya, tapi malah teman-teman kayak dong. Nah udah gitu ekspresi yang ditampilkan sama teman-teman itu dijelaskan sama si Gege Akutami. Di sini kayak jokes yang menurut cowok itu lucu, gue zoom aja deh. Jokes yang menurut tongkrongan obrolan cowok itu lucu, tapi buat cewek itu nggak lucu ya, yang berbau-bau seperti itu. Jadi digambarkan di ekspresi teman-teman tadi yang tahu kalau si Yuji Tadori itu masih hidup. Nah udah gitu, jadi di sini tuh kayak ujian chunin gitu ya, kayak Naruto ya, kayak sesama murid sekolah di yang sama gitu, dia diadu masuk ke hutan gitu kan, pokoknya kita harus mengalahkan mereka gitu lah. Pokoknya ini komik volume 4 ini Jujutsu Kaisen berasa sangat panjang guys daripada volume berikutnya. Berasa banget sangat panjang. Nah di sini kayak mereka
kayak ada feelsnya kayak Hunter x Hunter, kayak saling memburu, saling mengecoh, saling bekerja sama untuk menuju satu tujuan gitu guys. Terus juga si Itadori juga udah kena telak sama si, gue lupa siapa nih, badan yang gede nih, yang suka nanya apa tuh terakhir tuh sama Fushiguro tuh apa tipe cewek idamanmu gitu, dan dia kembali menanyakan di akhir lembar tipe cewek macam apa yang kau sukai. Seperti itu guys untuk review komik. Di sini ada tambahan review komik Jujutsu Kaisen volume 4. Semoga teman-teman terhibur. Sorry kalau durasinya agak lama karena ya emang review gue itu all out ya. Jadi dari lembar pertama sampai akhir saya review ya. Jadi di awal dan tadi di pertengahan saya kasih tahu kalau nggak mau kena spoiler, jangan nyesel ya, nikmatin aja videonya. Kalau nggak mau kena spoiler ya di pause dan di close, atau teman-teman boleh nonton video yang lainnya. Oke guys, itu sampai ketemu di video atau konten komik lainnya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Yami Wahanate.